I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ganda Febri Kurniawan, MPD, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai pemaparan materi kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Syafnia Putri Ramadhani dengan NIM 2303010074, Program Studi Pendidikan Sejarah B1 tahun 2023. Video ini dibuat untuk memenuhi penugasan min mapping mata kuliah konsep pendidikan sejarah pada pertemuan ke-12. Pada kesempatan yang telah diberikan, saya akan menyampaikan 4 materi, yaitu yang pertama tentang hakikat pendidikan sejarah, yang kedua pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat, yang ketiga hubungan sejarah dan politik, dan yang terakhir adalah pendidikan sejarah dan nasionalisme. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang hakikat pendidikan sejarah. Pendidikan sejarah tersendiri memiliki 2 kata yang berbeda maknanya. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah sejarah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pendidikan terlebih dahulu. Dalam UUD nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan sejarah diartikan sebagai usaha yang sadar atau dilakukan dengan sungguh-sungguh dan terencana, bukan secara tiba-tiba. Hal tersebut untuk mewujudkan suasana proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensinya. Dalam UUD ini, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, masyarakat, bangsa, dan negara. Jadi, aspek yang dikembangkan adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi, upaya yang sadar dan terencana pengembangan sikap dan juga keterampilan. Kata yang kedua adalah sejarah. Secara sederhana, ada 2 pengertian sejarah, yaitu sejarah sebagai aktivitas dan yang kedua sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai aktivitas yaitu aktivitas manusia di masa lampau. Ada aspek pengembangan potensi dari peserta didik, ada juga aspek dari masa lalu. Sehingga pendidikan sejarah meliputi potensi peserta didik, baik sikap atau serta aspek aktivitas manusia di masa lampau. Jadi, pendidikan sejarah dapat diartikan sebagai upaya terencana untuk pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta didik melalui pemaknaan pada masa lampau. Adapun tujuan pendidikan sejarah di masa mendatang, yaitu yang pertama adalah pengetahuan dan pemahaman terhadap peristiwa sejarah yang cukup mendasar untuk digunakan sebagai memahami lingkungan sekitarnya, membangun semangat nasionalisme dan sikap toleransi. Yang kedua adalah kemampuan berpikir kritis yang dapat digunakan untuk mengkaji dan memanfaatkan pengetahuan sejarah, keterampilan sejarah, dan nilai peristiwa sejarah dalam membina kehidupan yang memerlukan banyak putusan kritis dan dalam penerapan keterampilan sejarah untuk memahami berbagai peristiwa sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di sekitarnya. Dan yang ketiga yaitu keterampilan sejarah yang dapat digunakan siswa dalam membagi berbagai informasi yang disampaikan kepadanya untuk menentukan kesahihan informasi, memahami dan mengkaji setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat sekitarnya, dan digunakan dalam miliknya sendiri dan nilai-nilai negatif untuk pelajaran yang tidak diulangi
dan meniru keteladanan yang ditunjukkan oleh berbagai perilaku dalam berbagai peristiwa sejarah. Pengembangan pendidikan sejarah yang dikemukakan di atas membawa konsekuensi pada pendekatan dalam proses belajar sejarah. Ada 3 hal baru yang harus dilakukan dalam pendekatan pendidikan sejarah di masa mendatang. Ketiga pendekatan tersebut ialah: yang pertama, keterkaitan pelajaran sejarah dengan kehidupan sehari-hari siswa. Yang kedua adalah pemahaman akan karakteristik cerita sejarah yang tidak pernah bersifat finansial. Yang ketiga adalah perluasan tema politik dengan tema sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi. Pendidikan sejarah di masa mendatang harus pula memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan wawasan bahwa cerita sejarah yang mereka baca di buku pelajaran dan di buku sejarah lainnya adalah hasil rekonstruksi sejarawan. Rekonstruksi tersebut dilakukan berdasarkan kaidah-kaidah ilmu sejarah. Sebagaimana selayaknya ilmu-ilmu lain, suatu hasil rekonstruksi sejarah sangat ditentukan oleh kelengkapan fakta yang dimiliki. Perbedaan terjadi hanya dalam kesempatan melengkapi, mendapatkan, atau bahkan dalam pengertian data dan fakta yang lengkap. Pada materi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang hubungan pendidikan sejarah dan politik. Ilmu politik adalah salah satu cabang dari ilmu sejarah yang mempelajari tatanan administratif dan perkembangan suatu negara. Sejarah adalah wadah penelitian yang bagus bagi para ahli ilmu politik supaya tidak hanya melaporkan hal-hal negatif. Ilmu politik adalah ilmu tentang kewarganegaraan. Kewarganegaraan dalam kehidupan modern ini melibatkan pengetahuan yang luas tentang isu-isu lokal, nasional, dan internasional. Pengetahuan ini tidak mungkin didapat tanpa merujuk pada sejarah. Tanpa dasar historis, politik cenderung bersifat spekulatif. Keduanya bertujuan meningkatkan kemakmuran seseorang sebagai anggota masyarakat. Sejarah memberi informasi tentang revolusi dan gerakan-gerakan politis yang dapat membantu kita merumuskan teori dan strategi kita sendiri untuk mengubah keadaan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi, sejarah merupakan petunjuk bagi sekaligus berperan sebagai pedoman bagi penelitian yang bersifat politis. Pada dasarnya, politik dan sejarah adalah sebuah ilmu atau alat yang membantu manusia dalam mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Apalagi politik. Banyak orang yang memilih politik untuk mencapai kesejahteraan dengan berbagai pendekatan yang menarik dan menjanjikan. Umumnya, politik bergerak atau berhubungan langsung dengan negara dan pemerintahan. Titik fokus ilmu politik berdasar pada gejala-gejala masyarakat yang bertujuan dalam kekuasaan. Itulah yang membedakan antara ilmu politik dengan ilmu lainnya. Sedangkan sejarah sendiri ialah ilmu yang mempelajari manusia pada masa lalu serta merekonstruksi peristiwa masa lalu di masa sekarang. Hubungan antara politik dengan sejarah terletak pada ilmu yang dipelajari, yaitu ilmu kemanusiaan yang berpedoman pada peristiwa. Pada masa kerajaan, ilmu politik sudah dipakai dalam sistem pemerintahan. Ilmu politik tersebut berupa penguasaan wilayah yang dilakukan satu kerajaan dengan kerajaan lain. Dengan kata lain, ingin menguasai daerah untuk kepentingan tertentu. Kemudian, dalam perebutan tahta raja dari satu kerajaan,
Hampir di semua cerita riwayat kerajaan di Indonesia menceritakan bahwa perebutan takhta raja direbutkan oleh inti dari kerajaan itu sendiri. Contohnya, perebutan yang dilakukan oleh anak-anak dari raja itu sendiri. Ada juga perebutan yang dilakukan oleh patih atau jenderal di kerajaan itu sendiri dan lain sebagainya. Perebutan itu sering menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak dan memicu terjadinya perang saudara di satu kerajaan hingga menimbulkan pertumbuhan. Mungkin politik semacam itu terjadi di masa sekarang, namun dilakukan secara halus dan tanpa disadari. Selain itu, hubungan politik dengan sejarah adalah politik di masa lalu, sedangkan politik itu sendiri adalah sejarah di masa sekarang. Kalimat itu diambil dari seorang sejarawan Inggris bernama Sir John Robert Shelley. Dari pepatah itu dapat disimpulkan bahwa sejarah tidak lepas dari unsur politik. Peranan pendidikan sejarah yaitu yang pertama adalah pembentukan identitas nasional. Pendidikan sejarah mampu membantu pembentukan identitas nasional dengan memperkenalkan peserta didik kepada peristiwa-peristiwa dan tokoh-tokoh penting yang terdapat di masa lampau. Hal ini akan membangun rasa kebanggaan dan cinta tanah air peserta didik terhadap negaranya sendiri. Yang kedua adalah mempengaruhi pada kebijakan publik. Pengetahuan tentang sejarah dapat dipengaruhi pada kebijakan publik. Pemahaman terhadap kegagalan dan keberhasilan di masa lampau dapat membentuk kebijakan yang lebih bijaksana untuk masa depan. Pemahaman terhadap sistem politik. Sejarah juga dapat memberikan pemahaman tentang sistem politik yang telah berkembang dari waktu ke waktu. Materi yang ketiga yaitu pendidikan sejarah di sekolah dan di masyarakat. Suatu kenyataan yang harus diakui bahwa baik proses pengembangan kemampuan berpikir kronologis yang merupakan kemampuan berpikir dasar dalam sejarah maupun sikap toleransi dikembangkan baru sebagai nuturan efek. Proses pengajaran sejarah yang terjadi tidak memberikan kesempatan bagi guru untuk merancang pengembangan kualitas kesejahteraan ini dalam suatu proses pendidikan kuat. Oleh karena itu, sebenarnya sukar juga untuk mengatakan bahwa siswa yang belajar sejarah selama 9 tahun, tamatan pendidikan sedasar 9 tahun, atau selama 12 tahun, tamatan SMA, telah mengembangkan kemampuan berpikir kronologis yang tidak saja membentuk karena peristiwa sejarah satu lebih awal dibanding yang lainnya, tetapi juga kemampuan menentukan berbagai peristiwa sejarah dalam satu perspektif waktu yang tidak selalu linear. Persoalan yang sama dapat dikatakan berkenaan pula dengan pengembangan rasa kebangsaan dan sikap toleransi. Dalam kurikulum sekolah, pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai peristiwa sejarah diperluas dengan berbagai peristiwa sejarah di luar tanah air dalam satu garis waktu yang paralel dengan peristiwa sejarah yang terjadi di tanah air. Berbagai peristiwa sejarah di kawasan Asia, Afrika, Eropa, Amerika, dan Australia dirancang untuk dipelajari oleh siswa. Tentu saja, tak perlu dikemukakan bahwa tujuan pendidikan sejarah yang harus diperkuat tetapi sesuai dengan tuntutan dan tantangan kehidupan yang dihadapi sekarang di masa mendatang, pendidikan sejarah harus mengembangkan tujuan pendidikannya lebih dari yang ada sekarang. Pendidikan sejarah harus memaksimumkan kemampuannya dan mengambil peran yang lebih banyak dalam mempersiapkan anak didik memasuki kehidupan masa mendatang yang penuh kejutan berdasarkan kekuatan yang dimiliki peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah adalah peristiwa yang berkaitan dengan pengembangan, perubahan,
dan ketidakpastian kehidupan di masa lalu. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat memberikan pelajaran yang sangat tepat dan bermanfaat bagi persiapan kehidupan siswa masa mendatang. Pendidikan sejarah harus memaksimumkan kemampuannya dan mengambil peran yang lebih banyak dalam mempersiapkan peserta didik memasuki kehidupan masa mendatang yang penuh kejutan. Berdasarkan kekuatan yang dimiliki peristiwa sejarah, peristiwa sejarah adalah peristiwa yang berkaitan dengan perkembangan, perubahan, ketidakpastian kehidupan manusia di masa lalu. Oleh karena itu, peristiwa sejarah dapat memberikan pelajaran yang tepat dan bermanfaat bagi persiapan kehidupan siswa masa mendatang. Pada saat sekarang, peran peristiwa sejarah dalam pengembangan kualitas manusia masa mendatang baru bersifat potensial. Untuk merealisasikan potensi yang dimilikinya itu menjadi suatu kemampuan, diperlukan adanya penyempurnaan yang sesuai dengan sifat dan keunggulan. Peristiwa sejarah dapat memberikan kontribusinya dalam pengembangan kualitas anak bangsa harus dilakukan. Materi yang terakhir yang akan saya jelaskan yaitu tentang pendidikan sejarah dan nasionalisme. Menurut Kartodirjo, bahwa nasionalisme sebagai fenomena historis timbul sebagai kondisi-kondisi historis, politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Kondisi-kondisi yang dimaksudkan adalah munculnya kolonialisme dari suatu negara terhadap negara lainnya. Hal ini terjadi sebab nasionalisme itu sendiri muncul sebagai suatu reaksi terhadap kolonialisme, reaksi yang berasal dari sistem eksploitasi yang selalu menimbulkan pertentangan kepentingan secara terus-menerus. Dalam masa pembangunan dewasa ini, salah satu fungsi pendidikan adalah mengembangkan kesadaran nasional sebagai daya mental dalam proses pembangunan nasional dan identitasnya. Struktur kepribadian nasional tersusun dari karakteristik perwatakan yang tumbuh dan melembaga dalam proses pengalaman sepanjang kehidupan bangsa. Dengan demikian, kepribadian dan identitasnya bertumpu pada pengalaman kolektif, yaitu pada sejarahnya. Dalam konteks pembentukan identitas bangsa, maka pendidikan sejarah mempunyai fungsi yang fundamental. Melalui pendidikan sejarah, diharapkan akan timbul kesadaran sejarah yang dapat membantu peserta didik mengenal identitas dirinya dalam kaitan hidup bersama dalam komunitas yang besar, sehingga menimbulkan kesadaran kolektif dalam memiliki kebersamaan dalam sejarah, kebersamaan dalam memiliki riwayat masa lampau. Proses pengenalan diri yang meningkat menjadi kesadaran kolektif ini merupakan titik awal timbulnya rasa harga diri, rasa bangga, dan rasa memiliki terhadap bangsa dan tanah air. Mempelajari sejarah bukan sekedar menghafal nama-nama tokoh-tokoh, rentetan angka tahun, peristiwa-peristiwa masa lampau, tetapi dimaksudkan agar peserta didik mengerti betul-betul apa yang dipelajari. Selanjutnya, untuk dijadikan cermin bagi tindakan di masa sekarang, karena dengan bercermin pada masa lampau tentang keadaan sekarang, diharapkan dapat mencapai hasil yang lebih baik. Pengalaman-pengalaman dalam sejarah bukan hanya diketahui saja, tetapi dapat dipakai sebagai pelajaran untuk memperbaiki usaha-usaha pada masa mendatang. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.